Selamat pagi Bapak. Ini saya ingin mewawancarai Bapak terkait dengan tugas CGP, yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Selama ini, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau dugaan moral? Kalau tentang persoalan kita dihadapkan pada ini ya kebetulan ini ya nilai yang sama, biasanya saya melihat dari monitoring kegiatan sama dengan kegiatan solusi. Nah itu nanti kita bisa menangkap persoalan-persoalan yang dimaksud. Selanjutnya Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Biasanya saya mendiskusikan bersama terkait kasus persoalan tersebut. Yang kedua, mempertimbangkan etika profesi, dan yang terakhir biasanya saya mempertimbangkan peraturan-peraturan yang ada terkait dengan persoalan-persoalan yang dihadapi. Dan selanjutnya Bapak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Pertama saya ajak bicara secara terbuka. Kita tidak boleh memaksakan kehendak kita sendiri. Yang kedua, diberi pemahaman tentang tugas kita secara etis terhadap tugas ini. Kemudian diberi penjelasan tentang peraturan terkait dengan persoalan yang saya hadapi, baru kita bisa membuat keputusan. Meskipun kita tetap menghadirkan rasa keadilan dan kenyamanan ya. Oke. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang paling efektif itu bicara bersama, dengan kasus yang kita hadapi bersama seorang guru atau staf, sehingga nanti kita bisa komunikasi secara terbuka. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini? Yang menjadi tantangan kita ini adalah menghadirkan rasa kenyamanan dan keadilan Bu ya. Di sisi lain kan sebagai seorang pemimpin kita ingin menghadirkan kenyamanan dan keadilan, tapi di sisi lain ada perasaan dan peraturan. Nah, peraturan biasanya itu yang akan menjadi dilematis bagi kita, menjadi tantangan. Berikutnya Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah pengambilan keputusan untuk kasus dilema etika Pak? Kemudian apakah langsung Bapak menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal tertentu dalam pembahasannya? Biasanya untuk kasus-kasus yang ditemukan ini biasanya langsung diselesaikan di tempat, dikomunikasikan bersama, langsung diselesaikan di tempat. Jadi tidak kita jadwalkan tersendiri Bu ya. Kalau kasusnya terlalu lama nantinya. Jadi tidak ada jadwal tertentu. Jadi langsung didiskusikan, dibicarakan, diberikan pertimbangan secara terbuka. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah Bapak atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan untuk kasus dilema etika ini? Belum begitu. Adakah seseorang atau faktor-faktor yang bisa membantu Bapak untuk mempermudah Bapak dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema ini? Yang paling membantu itu biasanya saya ini komunikasi bersama dengan seseorang itu yang memiliki persoalan. Misalnya ketika dia dihadapkan harus mengajar dan saat itu pula anaknya sedang sakit, nah, ini biasanya kita bertemu bicara, berkomunikasi, ya nanti diberi penjelasan terkait dengan ketika
etika, profesi, dan seterusnya. Adakah peran dari para wakasek dalam pengambilan keputusan ini? Ada, biasanya saya minta untuk pertimbangan wakasek atau orang terdekat dari orang tersebut. Dan dari semua hal yang Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang Bapak petik dari pengalaman Bapak selama ini dalam penyelesaian kasus dilema etika ini? Antara perasaan dan keadilan. Antara perasaan dan keadilan yang harus diberikan kepada yang bersangkutan. Terima kasih Bapak, semoga ilmu pengalaman Bapak selama ini menjadi pelajaran yang terbaik buat kami. Ya. Semoga Bapak sehat semua Amin. selalu. Amin. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bu Desi. Mohon izin Pak, perkenalkan saya Desi Handayani dari SMA Negeri 5 Kota Serang. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 6 Pak. Izin meminta waktunya Pak untuk wawancara tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan oleh seorang pemimpin. Siap. Pertama Pak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya, dalam kasus-kasus terkait dengan yang Ibu tanyakan, yaitu dilema etika atau bujukan moral di lingkungan sekolah kita, kami ya, itu relatif banyak sebetulnya. Nah, sebagai contohnya dalam penerimaan pegawai, baik itu pegawai ASN maupun non ASN maupun P3K, itu salah satu contohnya. Dan contoh yang lain misalkan pada pemilihan jurusan siswa kelas 10. Nah, di situ kita banyak kasus yang terkait dengan dilema etika. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak? Terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar Pak, atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Oh iya, terima kasih. Nah, ini yang menurut kita perlu perlakuan khusus terkait dengan adanya kasus-kasus yang mirip kebenarannya dan mengandung semuanya tidak salah. Dalam pengambilan keputusan kita cukup lumayan berat dalam menyimpulkan, maka kita perlu berbagai data atau fakta atau informasi-informasi, termasuk masukan-masukan dari lingkungan sekolah, dan kita kedepankan rasa keadilan. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini Pak? Dalam pengambilan keputusan terkait yang disampaikan tadi, kita tidak bisa bicara lisan. Kita harus berdasarkan pada data, yaitu data pembagian tugas guru, termasuk data DSO, terus minta masukan kepada wakasek kurikulum, dan komunikasi personal kepada pegawai atau bapak ibu guru yang hadir. Misalkan kedatangan pegawai baru yang kondisi di sekolah tersebut sudah dirasa cukup, dan kita arahkan ke tugas lain yang sifatnya tidak mengeluarkan atau kita tidak
menjustis bahwa yang bersangkutan itu harus keluar dari lingkungan satuan pendidikan kita. Kita tetap kedepankan unsur-unsur keadilan di sini karena terkait dengan sikap dan perasaan. Itu Bu Desi. Oh iya Pak. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini Pak? Nah, hal apa saja yang kita anggap efektif di sini? Ya, dalam pengambilan keputusan kita harus berdasarkan pada data atau fakta yang real atau yang sebenarnya. Nah, itu lebih efektif, ditambah dengan berbagai masukan dari wakil kita, misalkan Wakasek, ya khususnya Wakasek yang membidangi masalah tugas dan jam mengajar, dan harapan ujungnya nanti pengambilan sikapnya tidak ada yang dirugikan. Artinya dalam pengambilan keputusan ini tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Itu Bu Desi. Ya, Pak. Kemudian Pak, tantangan apa yang Bapak rasakan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema? Nah, ini yang agak lumayan sebetulnya susah ini diucapkan dengan tulisan ya, karena ini menyangkut rasa perasaan ya, rasa kasih sayang terhadap personal dan sebagainya. Lah pada intinya kita pengambilan keputusan ini sebetulnya yang utama saya sampaikan tadi tidak menimbulkan kekecewaan terhadap personal dan mengedepankan unsur keadilan sehingga personal yang bersangkutan bisa menerima dengan senang hati lah, bahasanya begitu. Iya Pak. Kemudian apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan selama ini? Dalam hal ini Bu, kita tidak punya jadwal secara tetap. Jadi hal-hal menyangkut kasus begini itu yang terjadi di kita, kalau toh itu kasus yang menurut kita ringan dan bisa diselesaikan, kita selesaikan langsung ya. Tapi kalau itu butuh berbagai masukan, sumber-sumber lain, fakta-fakta lain, tentunya kita mengumpulkan data dan informasi dulu, baru kita janjikan, kita jadwalkan pada hari tertentu setelah pengumpulan data dan informasi itu dipandang sudah cukup. Itu Bu Desi. Adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini? Ada ya, dalam pengambilan keputusan ini tentunya kita butuh informasi dari berbagai pihak. Nah, itu yang disebut dengan seseorang di sini. Dalam pengambilan keputusan ini kita selalu komunikasi terutama kepada pihak pengelola data, ya kan? Dan informasi-informasi lain misalkan kepada Wakasek, ya kan? Terus yang ngurusin kepegawaian, Kasubag TU, terus ditambah termasuk bimbingan dan konseling. Itu butuh kita mintain informasi dan masukan sampai pada komite sekolah. Itu Bu Desi. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Dalam pengambilan keputusan terkait apa yang saya sampaikan tadi, ya kan, itu pengalaman yang kita bisa simpulkan bahwa dalam pengambilan keputusan
kebijakan mengenai kasus informasi dilema ITK, kita butuh berbagai data dan butuh berbagai masukan dan butuh komunikasi terhadap personal. Lah itu nanti yang ujungnya kita sama-sama bisa menerima dan tidak terjadi konflik personal. Terima kasih, itu Bu Desi. Terima kasih Bapak untuk waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Semoga pengalaman yang Bapak berikan kepada saya menjadi pelajaran yang berharga buat saya. Ya, sama-sama Bu Desi. Ya, selamat, mudah-mudahan sukses. Terima kasih Bapak. Izin pamit ya Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.